Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview lagi tentang sistem bahan bakar ya. Karena harusnya Anda sudah mulai mengerjakan sistem engine supporting ya. Nah, ini sistem bahan bakar yang harus Anda kerjakan dengan fokus juga, tidak hanya fokus terhadap revisi General Service System, ini juga mulai harus dicicil untuk perhitungan dan mengerjakan PNID sistem bahan bakar atau engine supporting system lainnya seperti LO dan lain-lain ya. Lagian juga saya sudah memberikan materi di minggu-minggu sebelumnya. Anda tinggal mengulang saja videonya dan PPT-nya begitu. Nah, setelah itu Anda bisa mulai mengerjakan. Ini adalah salah satu contoh. Apakah ini nanti kita akan kupas apakah sesuai dengan class rule dan project guide atau masih sesuai dengan project guide saja. Nah, soalnya banyak case di mana senior-senior Anda dulu itu mengerjakannya hanya sesuai dengan project guide, bukan sesuai dengan syarat dari class rule begitu. Oke ya, semoga ini dapat membantu Anda untuk mengerjakan sistem bahan bakar Anda. Nah, sistem bahan bakar Anda itu tidak sesuai dengan apa ya, sesuai dengan project guide masing-masing tentunya ya. Jadi ini tuh tidak selalu plek sama gini karena project guide Anda juga berbeda. Anda menyesuaikan dengan project guide, tapi jangan lupa menyesuaikan untuk classroom juga gitu. Nah, ini kalau bisa dilihat, ini kalau dilihat dari tangki ya, ini seharusnya sih FO sama MDO dijadikan satu ya sistemnya ya. Ini ada MDO tank sama HFO tank. Ini MDO, ini HFO ya. Nah, di sini kalau di class rules itu kan dia ngomong ya, kalau HFO itu ada storage sama settling ya. Storage, settling, dan service atau daily tank ya. Nah, di sini senior Anda ini menggambar dari HFO tank, storage-nya digambar ya. Tapi komponen yang mentransfer bahan bakar dari storage tank menuju settling tank itu tidak digambarkan. Jadi dia langsung nih HFO tank ya. Dia langsung masuk ke dalam settling. Ini settling loh. Kita lihat nomor satu tuh apa? Settling ya, settling. Gitu. Jadi dari storage ke settling ini dia tidak ada apa-apa, tidak ada komponen. Padahal kan dia butuh yang namanya pompa. Dia butuh yang namanya filter begitu kan ya. Nah, maka harusnya ini ditambahkan sendiri dan begitu pula dengan jumlah tangkinya gitu. Kalau kelas kan mensyaratkan at least two settling tank gitu ya, atau bisa Anda baca lagi ya. Saya tidak akan membuka PKI di sini, tapi saya tekankan untuk apa ya, untuk komponen-komponen tertentu yang harusnya at least two itu harus digambar at least two juga di PNID begitu. Nah, terus kemudian dari settling tank ya, itu dipompa gitu, dipompa dengan nomor ini, nomor 3 ya. 3 itu adalah transfer pump begitu ya. Nah, transfer pump di sini ada dua. Nah, ini sudah sesuai dengan kelas ya. Jadi kalau kelas rules bilang itu kan at least two transfer system ya, maka di sini ada dua transfer system. Dua transfer system itu tidak hanya dua pompa, tapi sistemnya. Sistemnya ada dua, jadi duplicate ada si siapa tuh namanya pompa juga, ada namanya preheater juga, ada filter juga, dan ada separator juga begitu. Jadi ini masing-masing dua begitu. Nah, kalau ada senior Anda itu menggambarkan ini sudah benar ya, transfer system at least two gitu. Nah, kalau kalau misalnya senior Anda ini menggambar atau Anda nanti menggambarnya cuma yang dua itu hanya pompanya saja, transfer pumpnya saja, maka itu masih salah ya. Dia tidak sesuai dengan kelas begitu. Karena di project guide itu biasanya transfer pumpnya itu cuma satu gitu. Terus ditambahin lagi sama senior Anda satu lagi, tapi tanpa menambahkan filter, preheater, dan centrifugal begitu. Atau apa itu namanya separator. Separator yang jenisnya centrifuge begitu. Nah, kemudian dari sini dia masuk ke dalam daily tank ya. Nah, dia masuk ke ini, daily tank nomor 7. Nomor 7 itu daily tank untuk HFO dan nomor 2A ini daily tank untuk ini 2A ya ini. 24, sorry. 24 ini daily tank untuk si MDO. Nah, ini kalau di class roll kan biasanya bukan biasanya sih, tapi bilang ya, bilang kalau tangkinya juga ada dua gitu. Maka nanti gambarnya juga dua, HFO
service atau daily tank dan MDO service atau daily tank begitu. Nah, jadi nanti Anda gambarnya dua juga loh ya. Nah, gitu ya. Nah, itu maksudnya adalah sesuai dengan class rule dan project guide. Kalau di project guide cuma segini gini aja gitu. Nah, dari HFO daily tank itu kemudian dipompa ya dengan pompa ini, pompa 8. Pompa 8 itu adalah pompa sorry. Oh, ini filter, sorry, ini filter ya. Pompa ini, yang 9. Pompa 9 ini adalah pressure pump ya. Pressure pump sama pressure standby pump ya. Karena fungsinya standby di sini. Nah, ini kalau di sorry, di sistem yang lain itu ngomongnya ini kan namanya pressure pump ya. Kalau di yang lain itu bisa jadi ngomongnya bukan pressure pump, tapi supply pump atau supply sih biasanya supply pump ya ngomongnya gitu. Eh, ini begitu juga yang MDO. MDO yang di 28 ini dia nozzle cooling standby pump ya, nozzle cooling oil. Nah, ini gitu. Terus kemudian nomor 19 ini ada pompa lagi ya. Nomor 19 ini primary pump atau booster pump begitu. Nah, jadi pertama pompanya itu ada dari ini ya, dari HFO tank ke settling itu harusnya ada pompa kan? Harusnya ya, harusnya ada pompa. Nah, ini harusnya digambarkan juga itu. Terus dari settling ini dipompa dengan transfer pump atau kalau di sistem yang lain Anda bisa mengatakan feed pump ya, bukan transfer pump karena transfer pump itu sebenarnya dari storage ke settling. Begitu. Tapi kalau di project guide-nya ngomongnya dari untuk mentransfer fluida atau bahan bakar dari settling ke daily tank itu menggunakan primary ya, Anda ikuti saja primary pump atau sorry, transfer pump begitu ya. Maka Anda ikuti saja. Cuma nanti karena di kelas ngomongnya transfer pump itu at least two system, two transfer system, maka ya harus ada dua semua sistem ini. Sama kayak yang ini, gambar ini udah benar. Nah, terus baru nanti dipompa menuju daily tank kan, nomor 7 ini HFO daily tank. Terus kemudian dipompa dengan yang namanya pressure pump tadi atau bisa dinamakan dengan supply pump begitu. Nah, kalau di service yang lain atau di apa ya, di project lain itu biasanya ngomongnya eh, feed pump ya. Ya feed pump, sorry, supply pump begitu. Nah, ini dari daily tank menuju difilter dulu menuju ke pompa. Dari pompa ini masuk ke nomor 10 ini duplex ya. Sorry, di sini tulisannya automatic filter bukan duplex. Yang duplex itu yang bawah kalau nggak salah. Oke ya, jadi ini yang automatic filter, difilter lagi ya. Kemudian ada yang masuk ke mixing tank. Terus dari mixing tank ini dia masuk ke sini, difilter lagi dengan nomor 14 itu duplex ya. Nah, ini yang duplex, hampir sama karena bentuknya ya. Nah, ini ada duplex, terus kemudian dipompa dengan primary pump atau booster pump ya. Di sini ada dua, ada primary, ada yang standby, begitu. Nomor 19 sama nomor 15 ini. Nah, kemudian dia di ini, preheater. Di preheater kan, dipanaskan dengan preheater. Nah, terus ada di sini ada viskositas kontrol nomor 17. Jadi dari preheater dia tahu viskositasnya berapa. Kemudian ada ini, ada valve ya, dibuka valve-nya. Terus kemudian ada nomor 18 lagi. Nomor 18 ini juga double slit filter ya. Nah, ini filter terakhir sebelum menuju engine ya. Terus kemudian masuk ke main engine begitu. Nah, di sini Anda sudah tahu kan, nomor 17 ini kan ada viskositas sensor ya. Jadi kira-kira viskositasnya ini berapa yang diminta untuk masuk ke engine. Anda baca di project guide Anda masing-masing. Kemudian difilter lagi menuju ke engine ya. Nah, terus kemudian begitu juga yang MDO ya. MDO dari storage MDO ini dia dipompa ya, dipompa dengan pompa ini nomor 22 ya. Pompa nomor 22 ini transfer pump ya. Nah, ini juga harusnya ada dua, walaupun dia MDO ya, itu harus ada dua. Bukan dua transfer pump, tapi dua transfer system begitu ya. Jadi pompanya ada dua, separatornya juga ada dua. Dipompa menuju ke daily tank ini. Dipompa ini kan, seret, menuju ke daily tank untuk MDO. Dari MDO ini dia masuk ke ini
dari MDU ini dia masuk ke sini ke sistemnya ini, sistemnya yang ini. Nah, dia masuk ke sini, masuk ke ini, yang supply pump atau yang namanya pressure pump tadi begitu. Nah, dari situ dia ada mixing tank ya. Lah, di sini mixing tank itu nanti dia fungsinya untuk apa ya, mencampur kandungan si HFO tadi dengan, nah makanya ini ada yang kayak arus balik ya, dari mixing tank ini ada kelebihan dia masuk ke daily tank lagi. Nah, kemudian dari ini, dari sorry dari mixing tank ini juga dia masukkan daily dari MDO ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk case flushing, jadi kalau main engine ini sudah lama tidak digunakan untuk docking misalnya, nah kemudian ketika start itu kan MDO dulu yang masuk ke mixing ini kan. Terus kemudian berikutnya disusul oleh HFO. Nah, kemudian kan ada yang bahan bakar yang ngetap di sini, terus ada yang bercampur dengan HFO. Nah, kemudian untuk starting dia masuk ke engine begitu. Jadi ada engine flushing dulu begitu dengan MDO. Nah, kemudian dari mixing ini dia dimasukkan ke sini. Dari mixing ini dia masuk ke engine ya, gitu. Terus ada yang sorry ini dari kalau MDO itu dari MDO tank storage ya, dari storage dia masuk ke sini ke daily tank, dari daily tank nanti dipompa menuju ke ini tadi ke supply atau ke pressure tadi, terus kemudian masuk ke engine. Sorry, bukan masuk ke engine, tapi masuk dipompa dulu ke ini, ke sistem yang pakai ini. Nomor berapa ya ini ya? Nomor 28 ya. Nozzle cooling. Nah, dari nozzle cooling ini terus dia masuk dipompa lagi. Ini ada dua ya nozzle cooling. Terus dia masuk ke ini C1 ya. Masuk ke C1. Sorry, sorry. Masuk ke C1. C1 itu adalah nozzle cooling oil inlet ya. Nah, kemudian masuk ke nozzle cooling inlet ini. Nozzle cooling oil ya. Jadi baik MDO maupun HFO itu bisa masuk ke engine ya. Jadi kalau MDO, kalau masuk gini-gini, bahan bakarnya si main engine itu kan HFO, utamanya ya HFO. Nah, MDO, ini kenapa kok masih ada MDO juga? Nah, ini tuh case-nya pada saat ada flashing tadi, ketika main engine itu sudah ngedok lama, terus kemudian mau flashing atau starting. Nah, pertamanya yang dipakai buat starting itu adalah MDO. Terus nanti di flashing oleh MDO ini, begitu MDO sampai berapa detik gitu ya, sampai berapa menit, sampai berapa waktu tertentu baru di flashing dimasukkan si HFO ini untuk apa ya, menjalankan engine selanjutnya begitu. Nah, yang MDO ini kenapa kok dimasukkan dulu? Karena MDO ini dirasa lebih apa ya, tidak ribet karena dia tidak perlu di pemanasan yang terlalu lama. Nah, MDO ini kan gini, engine ini kan perlu dipanasi. Nah, manasinya kan butuh cepet ya. Jadi bahan bakarnya pakai MDO dulu. Ketika si HFO ini mulai dipanasi. Dipanasi kan dari settling ini kan ada heater lagi, ditransfer ke daily, daily terus dipanasi lagi pakai preheater terus baru masuk ke engine. Nah, begitu mau masuk ke engine itu sudah mau tercampur dengan MDO di mixing tank begitu. Gitu ya, paham ya? Ini kalau nggak salah ini pakai main engine-nya tuh MAN BW L28/32A ya, tapi boleh dilihat lagi. Di sini yang saya garis bawahi itu adalah tangki-tangkinya masih ditulis satu, masih digambar satu, padahal di kelas itu at least two ya kalau tangki. Nah, terus kemudian untuk transfer system yang MDO harusnya ya dua. Lah di sini masih satu. Terus kalau untuk booster pump yang lainnya juga sudah benar karena sudah dua pompanya. Karena at least two ya, oke. Nah, terus kemudian ini adalah tank top ya. Nah, dari MDO tadi Anda langsung gambar tank topnya juga kan. Anda akan memasukkan equipment-equipment tadi di gambar yang engine engine room layout ini yang Anda gambarkan baik tampak samping, tampak atas maupun tampak ini port side starboard ya. Nah, begitu.
Oke ya, terus untuk perhitungannya, Anda juga harus melakukan perhitungan seperti ini kan. Nah,